Hatiku, pikiranku, fresh, fresh, fresh. Teguh fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa? Bisa. Oke. Apa kabar hari ini? Hatiku, pikiranku, fresh, fresh, fresh. Teguh fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, sebelum memulai dengan pelajaran kita, mari kita mengawali dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, ibu akan absen dulu ya, tapi kalau ibu absen, kalian harus memberitahu ibu suasana hati kalian hari ini. Misalnya, Ibu Asri, baik Bu, hari ini saya senang. Bisa? Bisa. Oke. Zela, bahagia Ibu. Bahagia kenapa? Ya. Seli, hadir Ibu. Suasana hati hari ini bagaimana? Zela, Jenny, sehat Ibu. Baik. Le, menyenangkan. Wow. Melan, ada Ibu. Bahagia Ibu. Bahagia. Siapa? Tera. Baik Ibu, hari ini saya senang karena bisa mengikuti pelajaran hari ini. Baik. Baik, sebelum memulai dengan pelajaran kita, Ibu ada satu ice breaking. Anak-anak bisa berdiri? Bisa Ibu. Tapi perhatikan Ibu dulu ya. Ya Ibu. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, perut ke depan, perut ke belakang, berputar-putar-putar, mari kita senang. Bisa? Bisa. Ibu. Oke, kita sama-sama. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tengok ke kiri, tengok ke kanan, perut ke depan, perut ke belakang, berputar-putar, ayo kita senang. Baik, silahkan duduk. Baik, hari ini kita akan belajar IPA tentang makhluk hidup dan lingkungan. Ada beberapa indikator. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian makhluk hidup dan lingkungannya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan dampak kerusakan lingkungan terhadap makhluk hidup. Yang keempat, siswa dapat memberikan solusi atau upaya dalam menjaga lingkungan. Baik, kita masuk ke yang pertama, pengertian makhluk hidup dan lingkungan. Baik, Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menjelaskan apa itu makhluk hidup dan lingkungan? Ayo bisa. Baik, ibu sendiri yang akan menjelaskan. Makhluk hidup adalah semua organisme yang memiliki ciri-ciri kehidupan
yaitu seperti tumbuh, berkembang biak, menanggapi rangsangan, dan juga memerlukan makanan. Contohnya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Kita manusia ini kan harus membutuhkan makanan. Coba kita satu hari tidak makan, pasti saja merasakan lapar. Terus tumbuhan kalau dalam 1 minggu kita tidak siram pasti saja Mati. ya kan? Jadi manusia, hewan, dan tumbuhan ini memerlukan makanan. Baik, masuk ke lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupannya. Dan di dalam lingkungan ada terdiri 2 komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Baik, komponen biotik yaitu segala sesuatu yang hidup. Segala sesuatu yang hidup itu seperti apa saja? Manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Komponen abiotik segala sesuatu yang tidak hidup, yaitu seperti benda mati, meja, kursi, papan, jendela. Ya. Baik, kita masuk ke indikator yang kedua, hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Makhluk hidup dan lingkungan saling bergantung satu sama lain. Hubungan ini meliputi yang pertama rantai makanan atau proses makan dan dimakan oleh makhluk hidup. Yang kedua simbiosis. Simbiosis adalah hubungan khusus antar makhluk hidup seperti mutualisme atau saling menguntungkan, paratisme atau satu untung, satu dirugikan, dan komersialisme, satu untung, yang lain tidak dirugikan. Baik, kita akan menjelaskan dari rantai makanan. Rantai makanan itu kan proses makan dan dimakan. Proses makan dan dimakan ya. Yang pertama mulai dari produsen atau tumbuhan. Tumbuhan itu kan padi. Terus konsumen itu kan makan atau hewan pemakan tumbuhan dan hewan pemakan hewan lainnya. Jadi baik, ini tidak bawa semuanya untuk mendapatkan indikator. Ibu langsung jelaskan saja ya. Yaitu jadi mulai dari produsen kan tumbuhan. Jadi padi dimakan oleh tikus itu kan pemakan tumbuhan atau ini ya. Jadi padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang, dan elang dimakan oleh pengurai. Baik, di sini ibu mau bertanya, siapa yang tahu pengurai itu seperti apa? Pengurai itu seperti sisa-sisa organisme yang sudah mati ya, seperti contohnya elang ini kan dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Contohnya kalau elang, ada hewan lainnya yang memakan elang, setelah elang itu mati, kalau hewan lain tidak melihat elang itu, pasti saja elang itu akan tubuhnya hancur dan kembali ke tanah. Yaitu disebut pengurai. Baik, ibu akan menjelaskan simbiosis. Yang pertama mutualisme atau
saling menguntungkan. Saling menguntungkan contoh yang pertama lebah dan bunga. Kalau lebah itu kan mendapatkan nektar sebagai sumber makanan dari bunga. Sedangkan kalau bunga itu terbantu dalam proses penyerbukannya. Karena serbuk saling menempel pada tubuh lebah saat dia berpindah dari satu bunga ke bunga yang lain. Baik, di sini siapa yang pernah lihat bunga yang ada nektar? Yang seperti bunga matahari. Bunga matahari kalau bangun pagi-pagi, kalau lihat di depan rumah, coba anak-anak lihat, perhatikan bunga matahari. Pasti di sekeliling itu pasti ada lebah. Iya. Masuk ke paratisme atau satu untung satu dirugikan. Itu seperti manusia dan nyamuk. Kalau nyamuk itu kan menghisap darah manusia untuk mendapatkan nutrisi dan berkembang biak. Sedangkan kalau manusia itu kan dirugikan karena merasakan gatal-gatal dan juga penyakit seperti demam berdarah, terus malaria dan lain sebagainya. Atau manusia dengan kutu. Kalau kutu itu kan dia untung karena menghisap darah manusia dan juga mendapatkan tempat tinggal. Sedangkan manusia merasakan gatal dan juga penyakit di kepala. Baik, yang berikut komersialisme, satu untung yang lain tidak dirugikan, yaitu seperti anggrek dan pohon besar. Sudah pernah lihat anggrek? Bunga anggrek sudah pernah lihat? Dan biasa menempel di pohon-pohon besar. Ya. Kalau anggrek itu menempel pada batang pohon besar untuk mendapatkan cahaya matahari dan tempat tinggal tanpa memberikan keuntungan atau kerugian pada pohon besar. Baik, masuk ke dampak kerusakan lingkungan terhadap makhluk hidup. Dampak kerusakan lingkungan dapat terjadi karena kita ulah manusia, seperti pembakaran hutan, pencemaran, dan penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Dampaknya antara lain, yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati. Ketika hutan dan habitat alam rusak, banyak spesies tumbuhan dan hewan kehilangan tempat tinggal dan juga sumber makanan. Hal ini bisa menyebabkan kepunahan makhluk hidup. Coba anak-anak perhatikan yang di hutan-hutan yang terkadang orang itu membakar hutan sembarangan. Itu kita membakar hutan sembarangan itu kira-kira kita manusia ini berpikir tidak kalau hewan juga memerlukan tempat tinggal dan juga makanan. Kita manusia saja harus membutuhkan makanan dan juga tempat tinggal. Kalau kita merusak hutan-hutan, bagaimana dengan hewan-hewan tersebut? Jadi kita manusia itu kalau berbuat sesuatu harus berpikir dulu. Ya.
Yang kedua, pencemaran udara, air, dan tanah. Pabrik, kendaraan, dan limbah rumah tangga bisa mencemari udara, sungai, dan tanah. Pencemaran ini berdampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Baik, kita manusia ini harus menjaga kebersihan, terutama jangan membuang sampah sembarangan agar jangan menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Yang berikut, gangguan kesehatan. Pencemaran lingkungan bisa menyebabkan penyakit seperti gangguan pernapasan, diare, keracunan, dan penyakit kulit baik pada hewan maupun manusia. Ya, ini sama seperti yang Ibu baru saja jelaskan ya, kalau kita membuang sampah sembarangan akan menyebabkan penyakit seperti pernapasan, diare, keracunan, dan juga penyakit kulit. Baik, kita masuk ke upaya-upaya atau solusi dalam menjaga lingkungan. Solusi dalam menjaga lingkungan yang pertama seperti apa? Kalau membuang sampah, solusinya itu membuang sampah sembarangan. Solusinya itu apa? Membuat tempat sampah supaya masyarakat membuang sampah itu pada tempatnya. Begitu. Yang berikut, menanam pohon dan melestarikan hutan agar jangan terjadi longsor dan banjir. Yang berikut, melakukan edukasi atau kampanye lingkungan, itu seperti bersama-sama dengan masyarakat membersihkan lingkungan dan juga menanam pohon di sekitar hutan dan juga di depan rumah dan lain sebagainya. Baik, materi kita hari ini cukup sampai di sini. Anak-anak sudah paham atau ada yang bertanya tentang materi kita? Ada Ibu. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan adaptasi makhluk hidup? Ada lagi? Ada Ibu. Ya, silakan. Apa dampak dari polusi lingkungan terhadap makhluk hidup? Baik, Ibu akan menjelaskan pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan adaptasi lingkungan? Jadi, adaptasi lingkungan adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar agar dapat bertahan. Misalnya kita anak-anak di sini pasti dari berbagai daerah, ya kan? Ya, Ibu. Ya. Jadi kita dari berbagai daerah pasti kita berbeda-beda. Jadi di sini kita pasti harus menyesuaikan diri. Misalnya sekolah di sini harus menyesuaikan diri agar bisa bertahan hidup sampai tamat dan pulang ke kampung, ya. Jadi adaptasi itu seperti menyesuaikan diri. Baik, paham? Paham Ibu. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa dampak dari polusi lingkungan terhadap makhluk hidup? Dampak dari polusi lingkungan terhadap makhluk hidup yang pertama, gangguan kesehatan, penurunan populasi, dan juga waktu kepunahan. Jadi, dampak dari polusi itu seperti yang dijelaskan. Nah, dari situ kita harus menjaga kebersihan agar jangan terjadi penyakit pada
seperti itu. Sudah paham? Sudah Ibu. Diati sudah mengerti? Sudah Ibu. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Anak-anak pasti capek kan? Capek, Ibu. Nah, dari situ Ibu ada satu ice breaking, tapi kalau anak-anak capek boleh saja duduk atau mau berdiri. Baik. Anak-anak sudah tahu SBG-nya dan duduk pulang. Anak-anak sudah tahu? Belum. Baik, Ibu akan ajarkan. Anak-anak perhatikan Ibu. Teguh pulang dapat ilmu, hati senang, mari pulang sore. Bisa? Bisa. Baik, kita sama-sama. Teguh pulang Dapat ilmu, hati senang, mari pulang sore. Habis ini langsung pulang ke rumah ya, tidak mau singgah-singgah lagi. Ya Ibu. Baik. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang Ibu.